Hai guys, so hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang dialog. Jadi saya mengalami beberapa masalah gitu di kantor mengenai mengenai komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting ya. Jadi saya sebagai engineer di kantor, di workplace gitu, di tempat kerja, mengalami banyak masalah tentang komunikasi. Jadi kita sering berpikir kalau misal komunikasi itu hal yang gampang ya, kita ngobrol tiap hari, tapi ternyata enggak. Ternyata banyak hal yang dari komunikasi yang kita mungkin nggak sadar kalau misal itu nggak efektif. Jadi bukan soal benar dan masalah, tapi soal efektif atau enggak gitu. Jadi gimana komunikasi itu efektif atau enggak. Terlebih lagi buat saya seorang engineer gitu, orang yang kerjanya sama komputer, sama mesin gitu. Jadi agak beda. Jadi saya nggak belajar gitu komunikasi di di sekolah gitu. Jadi ini adalah hal yang penting yang harus kita pelajarin gitu loh. Nah, dari sekarang saya mau share beberapa hal yang saya pelajarin dari suatu online course di edX. Judulnya adalah Bridging the Divide. Ini diajarin sama non-profit organization namanya Catalyst. Catalyst ini dia non-profit organization udah lama ya, lahir tahun 1960-an, dan dia fokus dari ngebikin environment yang inklusif atau like open buat everyone, gak eksklusif buat orang tertentu aja gitu. Nah, terus di sini saya mau bahas tentang dialog. Jadi skill pertama yang saya ajarin di course itu adalah tentang dialog. Jadi dialog ini adalah hal yang sangat menarik ya. Jadi ini menarik kenapa? Karena dari bahasan di situ ternyata ada 3 mode tentang komunikasi. Jadi ada 3 mode of communication. Yang pertama adalah debate atau debat gitu. Jadi kita sering kali ya, kalau kita lihat di sekarang ini, kalau misalnya ada public opinion, kita harus lihat kedua sisi gitu. Misalnya ada demo mahasiswa tentang UU something, selalu di television gitu, selalu dibikin di sana ada dua opposition gitu, ada dua kubu atau dua tempat. Yang satu dia fokus tentang posisi A, dan fokus yang lainnya fokus posisi B. Dan ternyata dua ini sangat kalau bisa dibilang nggak begitu efektif, karena goalnya adalah, kalau debat adalah mencari siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Who is win, who is losing. And ini sangat nggak efektif gitu kalau kita mau cari. Sebenarnya yang kita cari bukan yang menang atau kalah, tapi yang kita cari adalah apa sih yang orang lain bilang, kita mau belajar dari situ. Nah, kalau kita lebih mau ke arah situ, sebenarnya debat itu bukan pilihan yang sangat efektif ya. Kita bisa cari cara-cara lain gitu. Dan ada mode kedua itu disebut sebagai diskusi atau discussion. Jadi di mode diskusi ini, goalnya itu bukan cari yang menang yang kalah, tapi modenya adalah cari kesimpulan gitu. Oh, kesimpulannya begini gitu. Tapi yang kita tahu di dunia ini ya, kebanyakannya ternyata namanya suatu isu, masalah gitu, pertanyaannya biasanya open ended atau terbuka, nggak pernah berhenti, kayak pertanyaan open gitu, terbuka gitu. Nah, pertanyaan kayak gini nih yang masih belum terjawab dengan cara mode discussion atau diskusi. Nah, kita sampai ke mode yang ketiga yang disebut di sana adalah dialog. Jadi mode dialog ini adalah mode di mana kita mau belajar dari orang lain, belajar dari lawan bicara kita, apa yang sebenarnya mereka mau sampaikan, apa yang mereka maksud gitu. Kemudian dari situ kita mendengar dengan seksama, dengan benar-benar perhatian sama mereka, apa sih yang mau mereka katakan gitu, apa sih masalahnya gitu. Jadi belakangan ini saya baca buku judulnya Asking the Right Question. Jadi buku ini buku yang cukup lama ya, saya tahu buku ini dari profesor saya di kampus dulu di UGM. Jadi dalam buku ini chapter pertamanya dia ngebahas tips pertama kalau kita mau berpikir cara critical thinking. Kritis dalam hal ini adalah berpikir secara kritis ya, cara
overall bukan mau cari secara kritis, secara komprehensif, bukan cari kesalahan orang lain, tapi lebih kepada critically think gitu loh. Nah, di critical thinking ini, teman-teman, di chapter pertamanya adalah dibahas bahwa kalau kita lagi baca sesuatu, kita dengerin sesuatu, cari dua hal. Yang pertama adalah kita cari hal yang disebut sebagai question. Apa sih pertanyaannya? Bukan question, issue. Apa sih isunya gitu? Nah, apa sih isunya di sini gitu? Apakah isunya itu A ataukah B? Nah, dan isu pun ada dua jenis isu. Yang pertama, atau issue atau question gitu loh. Yang pertama adalah descriptive question. Descriptive question itu biasanya adalah pertanyaan atau isu yang dia menanyakan apa yang terjadi di dunia ini gitu loh. Jadi misalnya menjelaskan tentang lingkaran. Oh, lingkaran itu bulat, sudutnya itu ada 360 derajat, bla 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 gitu. Nah, dan goalnya adalah mencari tahu aja sebenarnya apa sih dunia ini gitu, apa sih yang terjadi di sekarang gitu. Nah, ada yang kedua, jenis kedua pertanyaan adalah yang disebut dengan prescriptive. Jadi prescriptive question itu adalah suatu jenis pertanyaan atau isu yang sifatnya itu adalah gimana sih harusnya gitu. Contohnya, should I vote? Haruskah saya vote Jokowi atau enggak? Atau haruskah saya dukung mahasiswa yang demo kemarin-kemarin, atau saya dukung DPR? Kayak gitu. Nah, ini adalah preskriptif, mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang intinya adalah kita belajar apa sih isunya gitu. Setelah kita tahu isunya, baru deh kita lihat juga conclusionnya. Jadi cara memahamin orang adalah find apa sih isu buat mereka. Dua, find apa conclusion mereka. Itulah salah satu menurut saya rule of thumb untuk pelajarin apa sih yang orang lain lawan bicara kita omongin gitu. Dan di sini saya mau bilang pentingnya dialog ya. Jadi dialog itu penting banget karena Thomas Jefferson pernah bilang kayak gini, kalau kurang lebih terjemahannya kayak gini. Saya nggak pernah lihat tuh orang gitu saling akur akhirnya, saling sepakat gitu dengan cara beradu argumen. Nah, jadi itu quotes dari Jefferson yang dia presiden Amerika yang pernah banyak mengalami konflik gitu dibanding saya yang umurnya masih 24. Nggak ada bedanya konfliknya dia sama saya gitu, ibaratnya kayak gitulah. Nah, jadi intinya adalah di sini penting banget loh, kita bukan cuma argue with people, but kita gimana caranya understand people, belajar tentang orang itu gimana sih gitu. Nah, itu penting banget teman-teman. Oke, nah sekarang saya mau share ada 5 hal yang bisa kita coba gitu untuk mewujudkan komunikasi atau dialog yang lebih efektif. Jadi ada yang pertama adalah saya buka catatan dulu ya sebentar. Di sini ada catatan saya. Oke, jadi yang pertama adalah assume positive intent. Jadi kita harus mencoba pas kita ngobrol sama orang nih, misalnya kita asumsikan orang di sini punya intent atau punya tujuan yang positif. Jadi kita asumsikan orang ini punya tujuan positif. Gunanya apa? Ini agar kita kembali tadi ke dialog tadi, kita mau belajar dari orang ini. Kita bukan mau bilang gue benar, tapi bukan itu. Kita mau bilang ke dia kalau misal orang ini punya tujuan baik, saya mau belajar dari dia, kayak gitu. Nah, jadi kalau saat kita mode kayak gini, yang penting adalah guys, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa put aside our assumption, our ego, our ideas, and our judgment, right? And kita singkirin tuh kita punya bias, kita punya kecenderungan kemana, kita singkirin kita punya viewpoint, kita singkirin kita punya judgment atau penilaian terhadap orang ini, tapi kita fokus pada one thing. One thing itu adalah kita belajar, kita fokus apa sih lawan bicara kita inginkan, bukan ingin yang dia maksud gitu loh. Nah, biar kita paham. Nah, karena kita pelajari dulu nih orang ini mau ngapain. Nah, yang kedua adalah kalau misal ternyata dalam diskusinya ternyata kita mencapai ada yang namanya pahaman gitu, jangan ragu, tanyain gitu. Ask clarifying question, tanya hal-hal buat klarifikasi. Misalnya
kayaknya kamu bilang ini ya maksudnya ya. Atau saya rasa kamu bahas soal ini, bener nggak? Atau misalnya kayak gini, kamu bisa nggak menjelasin lebih banyak tentang hal A? Saya tertarik tentang yang kamu bahas tadi misalnya. Atau juga bisa bilang gini, kalau misalnya kamu nggak familiar, ini bukan cara berpikir yang familiar buat saya, bisa nggak kamu jelasin lebih lanjut gitu. Nah, dengan cara yang seperti ini, kita mengajak lawan bicara kita uh, bahwa kita ini lagi belajar loh, kita mau belajar dari kamu, tolong dibantuin gitu. Nah, yang ketiga, karena kita udah ngebikin dia welcome buat ngomong. Nah, ini nih peran kita sekarang buat listen humbly. Singkatnya listen humbly itu learn while you listen. Jadi kita coba belajar saat kita mendengarkan. Mendengarkan tuh bukan cuma kayak giliran lo nih, bukan. Tapi mendengarkan itu adalah kita coba dengerin apa sih yang dia maksud. Kemudian dia maksud A, B, C. Kemudian ternyata ada aha momen baru, ada kayak penemuan baru di kata-kata dia. Kata orang ini hebat juga ya. Nah, maksudnya hal seperti itu tuh yang kita mau pelajarin dari orang gitu loh. Bukan cuma buktikan kita benar, kayak gitu. Nah, kemudian ada yang ke nomor 4 adalah use pause intentionally. Jadi teman-teman, pernah nggak kalau misalnya kita pas ngobrol nih, kita cenderung misalnya kayak gini. Kita misalnya cenderung gimana ya bilangnya? Kita cenderung nggak mau dengerin orang ini. Kita pause, kita diem, cuma buat kita counter attack gitu. Nah, pernah nggak kayak gitu? Kita udah tahu nih kita mau jawab apa, cuma kita diem dulu deh, biar dia ngomong dulu, habis itu kita ngobrol gitu. Nah, itu sebenarnya bukan cara yang efektif gitu. Kembali ke poin 3 tadi, poinnya adalah mendengarkan gitu. Nah, di mendengarkan ini teman-teman, pas kita pause gitu, kita mau coba dengerin apa sih yang dia maksud. Kemudian juga kita jangan kayak pengen banget nurutin ego kita buat kayak respon gitu. Ini bukan soal respon atau enggak, bukan berarti kalau kita nggak ngerespon kita nggak mikir gitu. Nah, jadi dengan kita mendengarkan, dengan kita menahan diri untuk tidak merespon langsung, justru kita lebih mikir. Justru kita kayak memahamin orang ini gitu. Dan juga kita memberikan ruang buat dia open, buat ngomong gitu. Dan juga memberikan dia trust kalau misal, saya tuh didengarkan gitu loh. Nah, itu poin sangat penting banget teman-teman. Nah, ada yang kelima nih, yang terakhir tadi masih di luar sana, pasti masih banyak ya cara-caranya. Tapi ini adalah cara dari saya pelajari di online course itu. Nomor 5 adalah find common ground. Jadi kita cari hal-hal yang basis yang sama gitu loh. Nah, ini bisa jadi kayak kita cari apa sih kesamaan nilai atau kesamaan value antara kita sama orang lain yang kita lawan bicara kita, atau kita juga bisa dilihat apa sih kayak sudut pandang orang lain itu yang berbeda dari kita, apakah yang sama gitu loh. Ada yang sama nggak nih? Kalau ada yang sama, kita start dari situ. Ada nggak ide yang sama gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nggak ketemu idenya nggak ketemu nih, nah kita bisa juga tunjukin kalau kita tuh orang yang yang dewasa gitu, orang yang beradab gitu loh. Nah, kemudian kita secara respect bilang sama dia kalau kita nggak setuju gitu. Misalnya, saya menghargai banget sih, gue hormatin banget, respect banget sih lu bilang ini misalnya, lu jelasin ini. Tapi jangan pakai tapi kayak gini. Saya appreciate banget lu bilang A, B, C misalnya. Walaupun emang saya kurang setuju gitu loh. Jadi gimana caranya kita bilang ketidaksetujuannya dengan cara yang positif. Jangan pakai cara yang negatif. Kayak kalau saya sih lebih prefer hindarin kata-kata yang negatif. Kayak misalnya jangan pakai kata tapi, jangan pakai kata-kata but gitu. Jadi yang penting adalah kita bilang sama orang kita nggak setuju, tapi kita appreciate cara berpikir mereka gitu. Karena goalnya adalah lagi bukan masalah kita benar apa salah, tapi kita belajar dari orang lain. Oh, ternyata ada ya orang yang berpikiran seperti itu gitu. Itu adalah suatu pemikiran yang menarik gitu. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal kita belajar dari orang lain, teman-teman. Terima kasih.